positif apa nih yang bisa dijelaskan hari ini yang mau disampaikan? Kalau dari saya ya, alhamdulillah ada perkembangan dari apa yang sudah Kanjeng Heri selaku kuasa hukum saya menyampaikan perihal supaya anak-anak saya mendapat paspor itu. Alhamdulillah sudah ada perkembangannya melalui anak saya. Ya, anak saya itu baru dijanjikan, itu loh, baru dijanjikan. Tapi ya belum jelas ya, namanya janji sama anak-anak apa untuk menenangkan anak-anak atau enggak. Terus yang saya lihat dari anak-anak ya, anak-anak happy saja dijanjikan, karena memang dari undangan saya untuk melakukan ibadah umumnya itu kan sudah nggak lama lagi ya. Jadi apa ketemu dengan janjinya atau enggak, atau janji-janji palsu zaman now, nggak tahu. Kalau itu sebuah perkembangan buat saya, ada kemajuan buat anak-anak saya ya, bukan buat saya. Kalau saya biasa-biasa aja. Paling itu aja dari ibunya anak-anak, dia sudah mau istilahnya memenuhi, tahu nih cerita anak-anak saya, yang A bilang ini, bilang itu, intinya memenuhi inilah pengurusan paspor, biar paspor bisa diurus, itu beritanya gitu. Jadi saya terima kasih banget sama Kanjeng Heri sebagai kuasa hukum dan juga mediator saya untuk masalah anak-anak untuk mendapatkan paspor gitu. Artinya komunikasi yang seperti apa sih, Bang Heri, mungkin kepada mantan, komunikasi yang seperti apa akhirnya udah ada janji-janji yang seperti itu? Mungkin karena talk show kita didengar. Ya mungkin komunikasi itu kan pasti lah ya. Tentu saya juga pernah komunikasi sama ibunya dan begitu. Ya kita telepon ya. Jadi kita telepon. Menurut saya sih tentu ibunya tidak mungkin ya tidak memberikan izin untuk anak untuk berangkat umroh ke Tanah Suci kan. Nah, saya rasa ya hati siapa yang tidak, hati seorang ibu itu kan pasti kepingin anaknya ke Tanah Suci. Saya yakin itu, siapapun orang tuanya pasti demikian ya. Tidak hanya apa yang kita sampaikan pada hari ini kan. Jadi menurut saya, sekali lagi saya sering mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan paspor Republik Indonesia kan. Nah, sekali lagi juga saya menyampaikan bahwa anak di bawah umur kan pasti harus mendapatkan izin dari kedua belah pihak terhadap orang tua kan. Nah, ini kasihan kalau seandainya anaknya ingin menunaikan ibadah umroh, terus ada hambatan dari orang tua. Ini sangat kita sayangkan selaku baik itu ibu, baik itu bapak. Ya kan begitu. Di mana naluri seorang ibu, di mana naluri seorang bapak, anak berkeinginan ke Tanah Suci terus terhambat ya oleh paspor kan. Apalagi insya Allah kan si anak ini di bulan November itu ingin menunaikan ibadah umroh sama bapaknya, kedua anak ini. Nah, ini menjadi suatu saya selalu bermohon kepada ibunya untuk segeralah membuka hatinya ya kan, membuka hatinya untuk bisa mentandatangani izin ke kedua izin dari ibunya. Itu aja yang kami inginkan. Amin, mudah-mudahan doanya kekabul ya. Amin. Ya, ini kan siapa sih yang tidak punya keinginan? Itu aja. Iya kan? Siapa yang tidak punya keinginan orang tua terbuka hati anaknya? Ini bukan ada bujuk rayu oleh bapaknya, enggak. Yang saya tahu ini tidak ada bujuk rayu oleh bapaknya. Anak punya keinginan sendiri. Kalau saya ngerayu udah pasti nggak berhasil. Makanya kan. Jadi ini suatu kesempatan kan, kebetulan satu kesempatan. Dan itu saya melihat juga ada surat dari travel kan, dari travel untuk segera bapaknya untuk membuat paspor lah. Ini suatu yang mungkin Mas Arik juga pasti merasa sedih, merasa iba kok sampai hari ini belum mendapatkan izin. Tapi ya gimana nanti ibu sama anak lah. Ibu sama anak kan ketemu di sekolahan kan, demikian. Nah itu dia ya beritanya. Kan? Beritanya itu kan. Terakhir ya update-nya adalah senang dapat berita, dapat
turut bersyukur, saya Ya. turut bersyukur. Ini mungkin juga harapan dan doa anak-anak Amin, saya amin. juga tergerak hati Ya. uminya untuk memenuhi dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan paspor ini. Gitu. Ya. Ada syarat-syarat nggak sih? Atau gimana? Iya, di bawah 18 tahun Ya. ya, kalau nggak salah membutuhkan tetap 2 tanda tangan Ya. tanpa mengesampingkan ini ya yang megang hak asuh anak itu Ya. dua-duanya. Terus ada ya kopi-kopi dari legalitas dari kayak akte cerai, buku nikah yang ada gini-gini pernah menikah ya. Anak ini statusnya harus jelas lah. Ya. Baru anak itu dapat dibuatkan paspor. Udah mendekati November kan ya, berarti sebentar lagi. Tapi prosesnya mungkin proses pembuatannya, perizinannya udah sampai mana sih kalau yang diketahui? Ya sekarang ini tinggal kuncinya paspor saja. Kecepatannya ini. Paspor. Udah dibuat Kalau kan, jadwal atau? pemberangkatan sudah ada dari travel umroh kan gitu. Tapi tinggal paspornya aja. Kalau seandainya paspornya nggak ada, pengurusan visanya gimana? Kan kasihan si anak ini. Ini kesempatan yang baik itu kan jangan sampai ini tidak terwujud. Itu aja. Jadi ya, saya sendiri melihat anak masa tertarik sama ibunya, ya rasanya kita selaku orang tua gimana sih? Itu aja. Kita gunakan perasaan, gunakan hati. Kan wanita itu ibu itu kan biasanya menggunakan perasaan dan hati kan. Beda dengan laki-laki. Nah ini kan lebih menyentuh hati seorang ibu kan. Melihat anaknya ingin berangkat umroh, menunaikan ibadah umroh, ya kan ke tanah suci. Ini sangat luar biasa loh. Saya mengatakan itu. Anak sekecil ini insya Allah ini kan mendapatkan hidayah dari Allah kan gitu. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci kalau tidak ada panggilan dari Allah nggak mungkin. Banyak orang yang punya dana kalau belum mendapatkan panggilan, ya nggak mungkin dia ke tanah suci. Kan begitu. Ini anak masih kecil loh. Ya kan begitu. Asal lihat Mas Arik kalau mau nangis dia. Saya nggak nangis Enggak dia. begini. Iya, enak aja. Jadi gini, ya turut Ya sedih lah. Terus sedih untuk anak-anak. Lah ngaku aja. Karena keberangkatan, karena kalau buat saya itu kesempatan adalah segala-galanya. Nah, Ya dia mau kan? nangis, dia mau nangis. Gitu. Dia mau nangis. Dia mau nangis beneran. Jadi anak-anak ya kalau komen-komen dari netizen kan anak-anak bisa berangkat kapan saja memang, tapi kesempatan itu kita nggak punya dua kali gitu loh. Saat ini memang saya turut bukan sedih, ini merasa bersalah juga sama grup travel yang ingin memberangkatkan kami ini. Mungkin ya kalau memang batas waktunya, karena grup ini harus jalan, jadi bisa grup yang ini jadwal harus jalan, bisa ini atau terpaksa diundur, tapi diundur sampai kapan kan nggak jelas. Jadi statusnya ini mau diperjelas, tapi kalau memang paspor itu bisa dipegang, makanya pihak travelnya itu nggak bisa naik promonya saya untuk keberangkatan untuk bertiga ya, untuk berangkat bertiga itu nggak bisa naik promo karena itu keterbatasannya. Ya mungkin ya minimum mungkin saya jadi berangkat sendiri atau apa itu nanti kembali lagi dari pihak travel penyelenggara. Tadi sempat bilang ini baru janji-janji kan ya. Apabila memang sampai udah waktunya belum ada izin dari mamanya, itu apa artinya tindakan apa yang akan dilakukan? Wah, tindakan apa ya? Nggak tahu nih dari kalau masalah tindakan secara hukum yang paham kan Kanjeng Heri Darman. Oke, kalau saya nggak bisa bikin apa-apa karena saya juga tidak memerlukan apa-apa. Yang memerlukan tuh anak-anak. Ini hubungan ibu sama anak aja dulu, gitu kan ya. Dari segala kendalanya, dengan segala situasinya, bukan dipikir dia saja yang saya yang enak atau dia yang enak, dia yang merasa nggak enak atau dari pihak kami yang nggak enak. Anak-anak yang harus dipikirkan, enak nggak enaknya anak-anak yang dipikirkan itu harus enak nggak enaknya anak-anak. Kita nggak pernah tahu namanya anak-anak belum cukup umur untuk bercurhat yang sedemikian rupa sehingga mungkin dia bisa meluapkan isi hati dan pikiran yang sesuai dengan keadaan yang ada kan. Mungkin dia masih banyak bengong, banyak tergantung orang tuanya atau bagaimana. Itu saja saya lihat. Jadi ya kembali lagi saya nggak bisa bikin apa-apa. Dari pihak saya pasrah saja buat anak-anak. Mudah-mudahan janji dia didengar sama Yang Maha Kuasa, khususnya pasti dan kepada anak-anaknya sendiri. Tapi artinya kebayang nggak sih nanti nih kalau memang harus berangkat sendiri itu
artinya kebayang gak sih nanti? Iya, saya pernah berangkat sendiri, Berapa berat. kali? Berangkat sendiri Berapa dan kali? ninggalin anak-anak Iya. itu nggak mudah. Jadi nggak mudah untuk sebuah keberangkatan, untuk ninggalin anak-anak, juga ninggalin PR juga kan sama orang rumah seperti itu, dan maunya anak-anak seperti apa. Apalagi dengan kegiatannya yang makin padat dengan sekolahnya dan ekskulnya, ya takut saya nggak bisa nemanin, takut bentrok atau apa. Jadi kepikiran lah. Jadi saya juga ya nggak mau kepikiran juga dong dengan berangkat main berangkat gitu ya. Nanti ada dicari waktu yang paling pas kalau harus berangkat sendiri. Jadi memang mudah-mudahan anak memang pas libur juga. Ya. Tapi kalau dari komunikasi dengan ibunya, apa yang menjadi pertimbangan dia sampai belum mengizinkan sampai sekarang? Tentukannya kira-kira. Ya saya pernah WA ibunya dan saya punya juga komunikasi telepon sama ibunya. Jadi intinya bahwa saya berulang kali saya katakan masalah internal ibunya sama bapaknya saya nggak ikut-ikut, ya kan? Saya katakan bahwa saya hanya diberi kuasa untuk ibunya memberikan izin, ya kan? Izin orang tua lah untuk pembuatan paspor. Ya memang ada beberapa hal yang dia ingin kejelasan. Maka tadi saya tidak bisa menyampaikan ini karena saya bilang kalau masalah internal saya tidak ikut campur. Tapi yang dia katakan, ya saya tahu keputusannya. Memang hak asuhnya ya kan sesuai putusan itu kan ke ibunya. Tapi secara fisik itu kan orang tuanya. Ya tidak bisa juga harus dipaksa oleh anaknya kan ke ibunya, kembali kepada anaknya. Tapi yang jelas kalau anaknya sudah dewasa kan sudah punya pemikiran dewasa, nanti dia bisa memilih kemana, ke ibu, ke bapak. Ada waktunya itu. Jadi biarkanlah kembang tumbuh anak itu sekarang ini kan jelas kan, anak sehat-sehat, anak pun belajar dengan bagus, anak dikasih gizi dengan bagus. Yang paling penting anak itu kan tumbuh kembangnya baik. Ya kan sampai saat ini kan, sekolahnya juga bagus, semua bagus, kesehatannya bagus. Ya sudah, kalau saya punya pemikiran satu, ya ibunya punya kewajiban mendoakan anaknya. Kan begitu, ya kan? Yang paling penting kan jelas. Dan anak juga bisa ketemu ibunya kan di sekolah, ya kan? Melepaskan rindu, ya waktu istirahat bisa ketemu. Ada beberapa hal lah, dalam arti kan hubungan antara anak dan ibu ini kan tetap masih bisa ketemu walaupun di sekolah, demikian. Jadi permasalahan yang jadi pertimbangan ibunya ini karena hak asuh gitu atau seperti Ya, apa? bisa jadi, tapi kan hak asuh ini kan sudah jelas, sudah ya jelas. kan, sudah jelas. Bukan Mas Atalarik ini tidak membolehkan ibunya juga untuk ketemu anak, kan begitu. Ini perlu saya luruskan, boleh ketemu, silakan, ya kan. Jadi yang perlu dijaga adalah jangan sampai psikis anak ini terganggu. Itu aja kan. Jadi kalau psikis anak ini terganggu kan tidak baik untuk kedua belah pihak, baik untuk bapak, baik untuk orang tua dan anak. Sekarang yang paling penting di mana anak itu nyaman. Itu aja yang kita pikirkan kan. Jadi hak asuh secara hukum ya, tapi secara fisik sama bapaknya. Ya sudah, mungkin anak nyamannya sama bapaknya, mungkin bapaknya juga tidak mempengaruhi anaknya harus ke saya. Saya rasa nggak mungkin Mas Atalarik demikian, ya kan? Tentu anak hampir 12 tahun ya. Udah 10 tahun. Nah 10 tahun kan nanti kalau 12 tahun kan udah cerdas, dia udah bisa berpikir secara luas kemana dia harus berjalan. Kan dia tetap, anak ini kan ketemu ibunya kan nggak ada bedanya di sekolah, tetap memberi kasih sayang kan, tetap say hello, tetap ketemu. Tetap saya yakin walaupun kita nggak nampak secara fisik ketemu di sekolah, tapi cepika-cepiki ya pasti ada dong, ya kan? Pasti ada dong ketemu di sekolah. Rindu kangen itu kan bukan semestinya 24 jam. Kadang-kadang ketemu anak 10 menit, 15 menit rindu kangen udah selesai kan. Ini umum, kita bicara umum kan. Nah tetapi yang saya harapkan juga, ini kesempatan untuk anak bisa menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Itu aja yang menjadi persoalan. Ya kan tadi Mas Atalarik bilang, sedih nggak dia berangkat? Sedih. Siapa orang tua yang tidak sedih? Punya kesempatan, ya kan? Dengan salah satu travel umroh, membawa anaknya, terus gara-gara tidak dapat diizinkan paspor, orang tuanya, saya rasa Atalarik pun nggak mau berangkat sih kalau sendiri. Ya kan? Saya kan pernah naik umroh sama beliau berdua. Ya kan? Nampak aja happy, ya kan? Tapi tetap aja berpikiran ada anak di sana, anak tinggal di sini, nanti ninggalin sama ambahnya, sama orang, ya kan? Adik-adiknya, mungkin pamannya Mas Atalarik sendiri. Pastilah kesedihan itu ada, sentuhan hati itu pasti ada lah selaku orang tua, kan gitu.
Berarti izin ini tuh ditunggu sampai estimasi tanggal berapa gitu? Ya mudah-mudahan kita minta sama Allah kun fayakun besok, mana tahu kita. Ya kan? Cepatnya, Kita awal nggak tahu November. secepatnya. Awal November. Ya mana tahu kan Bu Marwah nanti melihat ini kan, ya mana tahu hatinya tergetak mendapatkan hidayah dari Allah. Ya kan kita nggak tahu kan. Tahu-taunya besok dia kasih. Ya, Ya kan? mungkin minggu-minggu depan atau minggu-minggu ini bukan depan. Mudah-mudahan ini besok ya. berkas-berkasnya Amin. yang diminta dari imigrasi Ya. akan dibantu difilekan, Ya. nanti tinggal ditanda tangan atau gimana ya itu anaknya juga yang akan menyerah. Ya. Gitu loh. Jadi dibantu. Mudah-mudahan kita berdoa lah, ya kan. Buat teman-teman media juga bantu doa, semoga anaknya bisa. Tapi Ya. memang komunikasi ibunya dengan anaknya ini Oh, lancar. kan? Lancar, Salah. kan ketemu di sekolah. Mau di sekolah. Rajin kok datang ke sekolah lihat anak. Rajin. Ya, Pak. Artinya anak-anak juga tahu ya kalau misalnya masih ketahan secara Izin. ini. Tahu dong. Iya, karena saya minta tolong anak saya saya ajarkan dalam arti kata masalah prosedural. Nah, yang menyangkut sekarang keberangkatan ke luar negeri. Anak-anak, oke saya jelaskan masalah warga negara harus punya paspor, bisa keluar masuk sebuah negara atau macam seperti itu. Paspor butuh perizinan, tentu dokumen-dokumen yang gini-gini. Ada dokumen-dokumen yang ada di pihak ibunya anak-anak yang papa nggak punya. Jadi kamu tolong mau punya paspor, tolong itu diminta kopinya doang, kopi nanti sama ada dokumen imigrasi yang harus ditanda tangan. Nah itu yang mungkin yang dari pihak saya bisa siapkan, udah diisi. Saya kan nggak tahu dia tinggal di mana, alamat di mana kan nggak ya, KTP mana kan saya udah nggak tahu. Jadi ada isian lah dari imigrasi ya yang harus di Izin orang tua itu. Yang paling penting izin orang tua dari ibu. Nah, surat pernyataan izin. Yang berat emang mungkin Itu tanda tangannya ibunya itu loh. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ya sih dengan pemberitaan ini, artinya hubungan Mas Rawi sama Mas makin nggak baik-baik aja atau kayak gimana? Oh, nggak makin nggak baik-baik saja, tidak, bukan begitu. Keadaannya bukan makin tidak baik-baik saja. Sebenarnya dari ketok-ketok palu yang ada yang pernah terjadi itu sampai sekarang ya sama-sama aja. Cuman memang tidak terbentuk sebuah komunikasi saja. Itu aja. Gitu. Dia tidak mau memulai, apalagi saya tidak akan mungkin memulai duluan seperti itu. Keras kepala lah, kepala batu ya netizen ya, boleh dibilang masing-masing gitu kan. Ya udah sekalian terus terang kan gitu. Di pihak saya sih dia tidak akan pernah memulai, mungkin dia juga nggak akan memulai. Jadi sebenarnya bukannya memanas situasi seperti itu. Ya. Dilala penyambungnya nih ada Ya. si darah, daging, Ya. anak-anak itu doang. Nah sekarang kita pikirkan aja ini anak-anak kita out of the box, anak-anak ini gimana dah gitu, harus punya paspor, harus jalan-jalan misalnya, perlu jalan-jalan untuk dia. Kalau buat saya kan makanya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau dia mungkin dia punya pemikiran lain kenapa dia tidak memberikan itu, saya nggak tahu. Itu yang mesti yang penasaran buat kami itu kenapa sampai punya pemikiran anak-anak nggak boleh punya paspor apa. Nah tanda tanyanya makanya apa gara-gara anak-anak di saya gitu loh, keikhlasannya nyangkut karena anak-anak di saya atau bagaimana ya, itu ya jalan hidupnya anak saya, nasibnya anak saya. Kalau saya bisa ditanya, misalnya Kanjeng dipanggil ibunya anak-anak, mau nggak untuk duduk? Mau saya. Ya kan, jadi saya tahu persis apa sih masalahnya, kan begitu. Tapi sampai sekarang kan belum ada. Dicuekin juga. Ya, saya juga itu kan ada enggak, yang pertama Dicoba WA, lagi toh Kanjeng. WA terus ditelepon dijawab. Yang ketiga itu kan surat dari travel, itu surat dari travel. Saya WA juga ke ibunya. Temu ibunya mungkin baca aja ya, baca aja. Jadi mungkin masih berpikir lah. Saya rasa saya punya keyakinan ibunya itu tidak mungkin tidak mengizinkan. Itu udah janji kok. Tapi hanya nunggu waktu. Iya, kan udah janji sama anak-anaknya. Tinggal Hanya nunggu sekarang waktu aja. balapan sama waktu aja. Cuma kalau seandainya ibunya tidak memberi izin terhadap anaknya, kedua anaknya yang dilahirkan oleh ibunya, cobalah kita berpikir dengan akal sehat. Anak ingin, tadi saya bilang ingin ibadah umroh, ya kan? Cobalah berpikir, ya kan? Seharusnya ibu ataupun bapak itu alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, tidak minta ke Amerika, ya kan? Tidak minta ke Eropa, minta ke tanah suci. Luar biasa kan?
Sebenarnya ada alasan sih kalau memang yang paling saya terima detik ini, oh bahaya jalur penerbangannya takutnya lewat Palestina yang Oh, lebih enggak. meluas, ya. Oke, enggak, ini kan pikiran bodoh saya aja. Saya travel umroh ini yang punya itu saya kenal baik, teman saya sendiri. Jadi nggak mungkin, saya tahu rutenya, nggak mungkin ke Palestina, ya kan? Jadi teman baik sendiri ya. Ini pemikiran dia itu Oh, yang saya enggak. Saya berani jamin itu. Di plat cekel pun berani saya, ya kan? Jadi saya travel ini yang punya saya kenal baik, teman saya baik. Sebelum punya travel pun saya udah kenal dia, kan begitu. Jadi nggak mungkin dia ini memberangkatkan lewat Palestina ya. Yang dulu kita waktu umroh sama travel ini kita langsung ke Turki langsung ke Madinah. Nah dulu, jadi pernah saya sama Mas Talarik kita ke Turki sama dengan travel yang ini. Jadi nggak mungkin ke Palestina. Bicara soal sama-sama keras kepala nih, tapi nanti sampai izinnya nggak keluar juga, apakah Mas Talarik mau ngehubungin langsung gitu, minta langsung izin tersebut, mencoba? Saya rasa nggak perlu, dan itu nggak ada gunanya kalau dari saya langsung, karena tidak ada yang lebih dekat dengan hati ibunya selain anak-anaknya. Jadi dia memberikan izin atau tidak izin karena kedekatan dia sama anak-anaknya. Menurut pandangan saya itu membuktikan dia nggak mau dekat sama anak-anaknya, itu saja. Anggap saja ini pikiran negatif saya, rasa negatif saya aja. Berarti dia nggak mau dekat sama anak-anaknya. Ya kalau pikiran positif saya, sebaiknya ibu tuh lebih mengizinkan agar anak itu lebih dekat memberi kasih sayang. Makin ibunya tidak mengizinkan, kekhawatiran kami anak tambah jauh, karena dia kan berpikir nih, terekam di pikiran kita, umur anak 12 tahun, kejadian saat ini, dia akan terekam sampai dia dewasa. Mindsetnya itu, memonya terekam. Jadi jangan dibilang anak 12 tahun kejadian saat ini tidak terekam sampai dia dewasa. Nah ini juga berisiko terhadap ibunya. Jadi kalau menurut saya, agar anak itu, ya kan, dia lebih lebih menyayangi, nggak boleh cemburu ya kalau anaknya sayang sama ibu ya. Ya kan, ini menurut saya harusnya dia melakukan cara-cara itu kan. Jadi dengan cara-cara itu, jadi anak kan makin bisa, ibunya bisa ngambil hati nih ya. Ya kan, akhirnya diizinin. Kalau makin sekarang dijanjiin, iya besok terekam, termindset, ini akan jadi berbahaya terhadap ibunya sendiri. Itu jangan diajarin Angel, kan ibunya psikolog anak. Enggak tapi kan kadang lupa gitu walaupun ya? psikolog ya kalau orang hukum sama aja kan, itu tahu salah ya kan, tahu lupa kan, nah itu kan tapi kalau apalagi dia orang ahli psikolog kan, semestinya dia lebih memahami persoalan itu, lebih jadi orang bodoh aja. Kalau saya sih jadi orang bodoh aja. Karena ada jubirnya. Begitu ya. Saya rasa itu. Oke. Oke, thank you so much. Oke.